Nggih, sedaya Mas. Kalsium niku dibutuhkan sedaya tanduran dan nek musim udan memang sering kadang per 2 minggu, per 2 bulan, per 3 bulan sekali ngoten. Kalih pas penambahan niku, napa pupuk niku. Niku lho, Pak. Iki hasilnya apa niku, Pak? Sedanten kok ngenten iki, Pak. Terucuk. Langsung terucuk. Lah niki lho, sing paling anu niki lho Mas, niki kan tunas-tunasnya kan nganu muncul niki, tunas kanan kiri niku, tunas air niku lho. Nggih. Karena niki Pak, niki akarnya dereng panjang. Mboten masalah, niki kan nganu Mas, untuk jangka panjang. Mboten kudu kayak sing tengah lho Mas. Kan dia ngaten kan nyerap teng jero kan sedaya dadosipun. Makaten. Terus kali niku mateni juga urat-urat niku Mas. Niki kan panas. Panas. Lah nek udan niku kan adem Mas. Nek udan niku kan toyone dingin. Lah terus nitrogen niku kan kathah, bakteri nih. Kathah sing. Betongen kalih mau dik Mas. Nek apa? Loro wae. Sing ning mobil loro tok. Dolomit. Rambutnya pripun? Rambutnya wis kawan. Rambutnya tetep apa? Dolomitnya loro wae tapi. Kira nggahke nika 3, Pak. Napa niku? Yen gasipun niku. Telek. Nggih. Oh. Teleke unggahno ning mobil telu. Jadi ini pemberian dolomit untuk tanaman kates ya. Tanaman duren ya. Ini bisa dilihat batangnya besar. Ini umur 2 bulan ya. Ini umur 2 bulan kalau produksinya benar-benar bagus bisa dilihat ini. Ya itu. Apa namanya? Buahnya bakal buah bisa isi 3 itu ya. Bisa dilihat. Tapi dengan kandungan kalium tinggi sama fosfatnya tinggi, otomatis akan membuat tanamannya lebih cepat pertumbuhannya seperti itu. Ini pemukaan dolomit sebelumnya sudah dipupuk di dalam sekarang lalu sudah dipupuk sekam lapuk, sekam bakar sama kohi kambing fermentasi ini ya. Ini tinggal terakhir bagian atas dikasih dolomit ya. Untuk menjaga pH tanah. Ini dolomitnya kualitasnya bagus dari Mekarindo ya. Ini magnesiumnya sekitar 20%. Bisa ditengok ini ya. Magnesiumnya sekitar 20%. Dari Mekarindo nggih. PT Cipta Makmur Pertiwi nggih. Itu bisa dilihat magnesiumnya 21, hampir 22%. Kalsiumnya 32% ya. Mes 80 ya. Jadi tingkat kehalusannya di angka 80. Jadi meresap ke dalam tanahnya. Tingkat mesnya 80% itu maksudnya kelembutannya dolomit itu 80. Kelembutan 80 itu meresap ke dalam itu lebih bagus nantinya. Seperti itu. Cukup nggih, cukup. Sementing rata ngoten mawon Mas. Rata tenganune niku lho. Rata numpuk terus nek kesidian nggih elek. Nek kakan sih mboten awan-awan. Kakane seneng dheweke. Nek kesedhin tok ampun ngoten. Jadi ini semua tanaman posisinya di anu. Oh sing kates kathah sing dereng dianu nggih Pak nggih. Dereng. Dereng diungkruk nggih. Kirang niki kok. Liyane pun ketangan. Oh. Tapi nek tanaman keras sampun ngutamake tanaman keras kok nggih. Dan ini batangnya kan mulai napa? Mulai mekrok karena posisine nek ke atas niku batangnya besar berarti buahnya nggih nganu. Jadi mengikuti. Nek batangnya kecil Mas, buahnya kan ajeng gede kan nganu. Nutrisine munggah sing dhuwur kan. Niki mengke ketemu rong sasi 2 kali ini niki batangnya saestu. Batangnya 2 kali ini niki. Ini pemberian dolomit ya, semua dikasih dolomit, jadi benar-benar perawatannya ekstra. Jadi tapi hasilnya bisa dilihat nih, tanaman untuk yang pepaya bisa dilihat. Ini buahnya pada muncul 2-3 ya, 2-3 biji ini. Semua kalau apa namanya pupuknya lengkap, buahnya pepaya itu jadi semua. Jadi buahnya jadi semua kalau posisinya apa namanya
kandungan pupuknya lengkap, unsur hara yang di dalam tanah lengkap itu semua nanti jadi semua. Ini ya dolomit di atas. Jadi ini dolomit, ada sekam bakarnya, ada kohe kambingnya, ada sekam lapuknya, nggih. Terus di model seperti ini pinggirnya parit. Jadi dia airnya tidak akan lari kemana, jadi masuk ke dalam. Otomatis pertumbuhannya tanaman bisa dilihat nutrisinya itu terus menerus, tidak ada habisnya seperti itu. Oke. Yang paling kelihatan tuh nanti di alpokat sama pepaya, pertumbuhan untuk tunas-tunasnya itu lebih cepat. Batang udah pasti akan besar karena ini pembenah tanah udah masuk ya, kemarin sudah masuk pembenah tanahnya. Pembenah tanahnya pakai asam umat. Harley ada karbon, pesan masuk nih. Pakai juga kalsium, terus dikasih juga trichodema. Ya. Kalau wingi sing tanaman kaset telung serat nggih Mas nggih? Iya, niki 7. Oh nggih, leres, nggih, leres. Makane Sing niku tak sekali 5. nggih. Soale nyesuaiake kali keadaanipun tanaman. Jadi pertumbuhannya nanti bisa maksimal. Terus tanaman tunas-tunas airnya muncul terus dengan begini tuh. Oke. Jadi dengan seperti ini tanamannya akan terus menerus akan tumbuh. Karena perawatannya sesuai dengan standar. Jadi kebutuhan untuk tanaman itu yang penting tidak boleh ada yang terabaikan, maka dia akan tumbuh sesuai harapan. Dan yang paling penting dijaga supaya dia tidak terkena penyakit. Karena kalau terkena penyakit itu dikarenakan dia udah lemah dulu di medianya, di media tanamnya udah lemah. Itu nantinya pasti akan bermasalah di situ. Ini bisa dilihat subur. Mboten kematian nggih Mas nggih tanaman keras nggih? Mboten nggih. Ini tanaman keras tidak ada kematian satupun, tidak ada yang mati. Kalau mati otomatis kan layat nggih. Nah, ini tidak ada yang mati, jadi benar-benar bagus. Pertumbuhannya signifikan sesuai yang diharapkan. Ini sambil menunggu tanaman kerasnya berbuah, ini disambi untuk samping-sampingnya dikasih buah pepaya nih. Seperti dilihat ini. Pepaya pun juga sudah besar nggih. Jadi urutan untuk pupuknya ini ya. Pertama dikasih pembenah tanah, selesai tanam. Dikasih pembenah tanah. Kali mungkin nek kathah ulere semprot fungi kali insek, Mas. Niki durene wonten ulere siji niki. Kali ditingali dideloki ngoten, oh kok enten nganune. Lah nggih. Ular nganu niki mangani nganu kan soalnya. Nggih, sing pupus dhewe sing dipangan, sing tuwa mboten doyan, sing pupus iku sing doyan. Jadi ini untuk isi di dalam ini ya, waktu kita selesai tanam kita kasih pembenah tanam. 1 hari setelah tanam tuh kita kasih pembenah tanah ya. Pembenah tanah isinya itu kita kasih si karbon 2, trichodemanya kalau seperti gini kita kasih 2 sendok juga. Terus asam umat kita kasih 2, kalsium yang mesnya di angka 2.500 3.000 mes itu kita kasih 2 juga. Itu dikocor ya. Habis selesai dikocor gitu, terus 5 hari kemudian setelah itu ataupun 3 hari kemudian juga boleh, itu dikocor lagi dengan asam amino 100 ml, terus fosfat punyanya Ultrada boleh ya, itu kasih 8 sampai 10 sendok, terus dikasih sama asam umat. Asam umat dikasih juga sama 2 sendok, dikasih lagi sama kalsium 2 sendok. Kenapa kok kalsium ikut terus? Supaya pH tanahnya stabil. Karena pH tanah stabil itu tanaman tanamannya itu terus untuk mengikat makanan masuk ke rantai jaringan tubuhnya dia itu sempurna seperti itu.
Jadi itu asam amino fosfat dan lain sebagainya itu ada 4-5 macam itu. Asam amino 100 ml, terus fosfatnya 8 sampai 10 sendok. Harley ada Japrian Asam masuk. umatnya itu Buka 2 sendok pun sudah cukup. Terus si karbonnya juga 2 sendok, kalsium 2 sendok itu membantu ya. Si karbon tidak perlu untuk tambahan asam amino itu. 4 macam itu saja. Itu selama 5 hari berturut-turut. Hari ke-5, hari ke-10, hari ke-15 itu nanti sudah mumpuni lah istilahnya. Nah, habis gitu di hari ke-20 ya kita kasih NPK ya. Kita kasih NPK untuk tanaman keras ya kurang lebih mungkin antara 5 sampai 7 sendok yang udah gede-gede gini. Untuk tanaman pepayanya mungkin sekitar 2-3 sendok aja. Itu per 10 hari di 20 hari ke-20, hari ke-30 per 10 hari pokoknya ya. Per 10 hari dikasih NPK granul dan tinggal perawatan umpamanya dia banyak terserang penyakit semprot fungi sama insek sama kalinet seperti itu ya. Kalinet dimasukkan ya. Kalinet paling ya 30-50 cc per tangki udah masuk seperti itu. Perawatan mudah ya. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih untuk video kali ini.